Oke, kali ini kita akan ngebahas mengenai sejarah singkat dari negeri yang berada di tepi Sungai Nil, yaitu Mesir kuno. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, ngomongin Mesir gitu, pasti tidak luput dengan sebuah sungai, yang dimana sungai ini sangat bersejarah sekali, yaitu Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini dulu itu terbagi dua. Bayangkan, Sungai Nil yang berada di daerah hulu, yaitu berada di selatan Mesir, yang bergeografis pegunungan, dan ada Sungai Nil yang berada di hilir, yaitu di utara, yang geografisnya berupa rawa-rawa delta. Nah, kedua daerah Sungai Nil ini dulunya itu adalah musuh bebuyutan, sebelum pada akhirnya ada Raja Fir'aun, yaitu yang bernama Raja Menes. Gak tahu Menes, gak tahu Manes disebutnya, tapi pokoknya itulah. Nah, Raja Menes ini, dia itu berhasil menciptakan sejarah baru, yang dimana dia berhasil menyatukan kedua daerah Sungai Nil ini. Tanpa Sungai Nil ini, Mesir itu cuma daerah padang gurun tandus, karena di sana hujan itu cukup jarang sekali gitu turun. Tapi sekalinya turun hujan lebat di daerah hulu Sungai Nil, itu dapat menyebabkan banjir bandang sampai ke hilir Sungai Nil. Dan di saat di hilir Sungai Nil ini meluap banjir tersebut membawa endapan lumpur yang sangat banyak sekali. Di saat banjir-banjir di hilir Sungai Nil ini mulai surut, endapan-endapan lumpur yang tadinya terbawa itu menyebabkan tanah-tanah di sekitaran lembah Sungai Nil itu menjadi basah dan gembur, sehingga sangat cocok sekali untuk dipakai bercocok tanam oleh penduduk Mesir pada masa itu. Nah, inilah yang menjawab pertanyaan kenapa penduduk Mesir itu terkonsentrasinya itu di sekitaran lembah Sungai Nil. Sementara di luar lembah Sungai Nil ini, yang di gurun-gurun itu, yang di luarnya itu yang daerah gurun, itu cenderung sepi gitu, cenderung kosong. Bahkan sampai zaman sekarang, banjir Sungai Nil tadi itu oleh penduduk Mesir disebut sebagai Hapi. Nah, Hapi ini adalah dewa yang menjadi personifikasi dari banjir bandang Sungai Nil. Penduduk Mesir menyebut tanah mereka juga sebagai Kemet, yang dimana Kemet ini tuh artinya adalah tanah hitam. Arti tanah hitam ini kita semua tahu lah gitu. Kenapa disebut tanah hitam? Karena tanah hitam ini terbentuk dari endapan lumpur yang dibawa oleh banjir bandang tersebut. Berbeda dengan gurun-gurun pasir yang di sekitarnya, itu disebut tanah merah. Di saat bangsa lain masih berburu dan meramu, bangsa Mesir kuno ini sudah menciptakan sebuah teknologi, yaitu kalender, yang dimana kalender ini berfungsi untuk menghitung kapan Sungai Nil akan meluap dan surut. Inilah yang menjadi mesin utama kekayaan dari budaya Mesir kuno pada masa itu. Ngomongin gelar Firaun, awalnya arti dari Firaun ini adalah rumah besar atau istana lah, tempat raja untuk tinggal. Cuman lama-kelamaan arti dari gelar Firaun ini mulai melekat terhadap seorang raja yang pada saat itu sedang memimpin wilayah Mesir. Firaun ini bukan sekedar raja, tapi dianggap sebagai manusia setengah dewa. Inilah yang menyebabkan apa yang diperintahkan oleh Firaun menjadi absolut, yang dimana bisa menggerakkan ribuan orang bergerak pada suatu visi yang sama. Salah satu visi dari Firaun yang bahkan sampai sekarang masih ada buktinya, yaitu Piramida Giza. Piramida Giza atau Piramida Agung Cheops, atau bisa disebut juga sebagai Piramida Khufu, itu dibangun dengan setinggi 146 meter dan dibangun dari 2,3 juta bongkahan batu. Dan ingat juga, mereka ngebangun ini semua tanpa bantuan alat-alat berat, tanpa mesin-mesin derek seperti zaman sekarang. Dan selama 3.800 tahun, piramida ini menjadi bangunan tertinggi di dunia. Dan ini bukan sekedar makam-makam biasa, tapi ini adalah tangga-tangga untuk menuju bintang-bintang bagi sang Firaun. Bagi orang Mesir kuno, mereka meyakini bahwasanya kematian itu adalah jeda singkat. Karena meskipun jiwa meninggalkan raga, mereka percaya bahwasanya arwah pun tetap membutuhkan sebuah raga. Mereka sangat terobsesi sekali dengan kehidupan yang abadi. Itulah mengapa mereka mengembangkan sebuah teknik pengawetan mayat, yaitu teknik mumi. Prosesnya sangat detail sekali.
Pertama-tama, organ dalam diambil dan disimpan dalam toples kanopi, dan tubuh pun dibasuh oleh garam natron selama 40 hari, dan tubuhnya pun dibungkus oleh kain linen. Nah, kenapa jenazah harus diawetkan? Karena dalam kepercayaan Mesir kuno, mereka percaya bahwasannya arwah itu butuh tempat untuk kembali, yaitu di jenazah yang sudah dimumikan. Tanpa tubuh yang utuh, maka arwah akan tersesat di alam baka. Lalu jenazah yang telah diawetkan akan dimasukkan ke dalam peti kayu, dan peti kayu tersebut akan dimasukkan lagi ke sebuah peti yang terbuat dari batu yang dinamakan sebagai sarkofagus. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana kita mengetahui semua sejarah yang sudah saya sebutkan tadi? Jawabannya itu dari orang Mesir kuno sendiri yang menuliskan sejarah mereka. Dan mereka menuliskan sejarah-sejarah tersebut menggunakan aksara hieroglif. Hieroglif ini adalah sebuah tulisan yang berbentuk gambar. Contohnya seperti nama dewa Osiris, yang dimana orang Mesir kuno itu menyebutnya sebagai Wosiri, yang dimana kata wos itu digambarkan dengan sebuah tahta. Lalu dilanjutkan dengan kata iri, yang dimana digambarkan dengan sebuah mata. Untuk mencegah orang-orang membacanya sebagai tahta mata, orang Mesir kuno menambahkan dengan gambar bendera kecil, yang dimana bendera kecil ini sebagai lambang para dewa-dewa. Mereka juga menemukan papirus, yang dimana itu adalah nenek moyang dari kertas-kertas yang kita gunakan. Dan kertas papirus ini tercipta dari serat-serat tanaman yang berada di rawa-rawa Sungai Nil. Mungkin tanpa kertas papirus ini, ilmu kedokteran, matematika, sejarah, puisi mereka itu tidak akan terjaga sampai sekarang. Namun, sejarah Mesir yang stabil ini pernah terguncang sekali oleh seorang Firaun yang bernama Firaun Akhenaten. Ia dijuluki sebagai Firaun pemberontak. Dia juga mindahin ibu kota itu ke tengah gurun dan merubah karya seni itu menjadi sangat kaku, menjadi sangat aneh. Corak-corak di bangunan-bangunan Mesir itu jadi berubah gitu, jadi kaku, jadi aneh gitu. Coraknya menjadi tidak tegas dan kaku dan tidak hikmat seperti corak-corak Mesir pada sebelumnya, melainkan coraknya itu menjadi sangat alami dan cenderung lebih santai gayanya gitu. Banyak orang-orang yang menganggap Firaun ini termasuk Firaun yang gila. Firaun Akhenaten ini termasuk Firaun yang revolusioner pada masanya, karena dia itu menganggap agama Mesir kuno itu aneh karena menyembah banyak sekali dewa-dewa. Jadi dia itu berpendapat bahwasanya dewa itu gak harus banyak, cukup satu aja gitu. Dia juga menghapus banyak dewa-dewa di Mesir, kecuali satu dewa, yaitu dewa Aten atau dewa piringan matahari. Nah, sehingga dia menciptakan agama baru dari menyembah dewa yang satu, yaitu dewa Aten, yaitu agama Atenisme. Jadi secara tidak langsung dia memperkenalkan konsep satu dewa gitu, yang yaitu dewa matahari tadi, yang dimana sinarnya menyinari bumi. Namun rakyat tidak suka dengan gagasan revolusioner dia, sehingga tidak lama setelah Firaun Akhenaten ini meninggal, rakyat Mesir kembali kepada adat istiadat lama yang telah dihapus oleh Firaun Akhenaten ini. Dan akhirnya nama Firaun Akhenaten ini dicoba dihapus oleh Firaun penerus-penerus setelah Firaun Akhenaten ini. Ya mungkin cuma segitu saja mengenai video ini, mengenai beberapa fakta unik sejarah Mesir kuno. Mungkin nggak bisa dibahas begitu panjang gitu. Dan kalau misalnya ada kekurangan dari video ini atau ada yang disampaikan itu salah, bisa kalian koreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.